Selamat datang kembali. Hari ini kita bersama Stanislav Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat yang sekarang berada di Rusia. Terima kasih sudah kembali hadir di program ini. Selalu menyenangkan. Kamu tahu di awal semua kegilaan ini waktu orang-orang mulai bilang, oh kamu nggak boleh pakai apapun yang ada huruf Z-nya. Lalu muncul pasukan V. Militer Rusia benar-benar mulai nge-troll. Ada satu konvoi mobil dan truk, dan di sana mereka tulis semua huruf dari alfabet Latin. Silakan saja, larang semuanya. Setelah beberapa waktu, seluruh alfabet itu akan hilang. Nah, salah satu hal utama yang ingin saya tanyakan ke Anda adalah tentang apa yang sedang terjadi di garis depan sekarang. Karena ini tampaknya cukup dramatis. Kota besar Konstantinovka sekarang, ya belum jelas apakah sudah jatuh sepenuhnya, tapi setidaknya lebih dari 90% sudah dikuasai. Ya, dan ini tentu saja berarti yang tersisa hanya Slavyansk dan Kramatorsk. Setelah itu, ya, Dnipropetrovsk di antaranya ya. Tapi pada dasarnya, seluruh kawasan besar ini akan terbuka, dan itu akan menandai berakhirnya Donbas, yang sangat signifikan. Tapi di saat yang sama, kita melihat Rusia bergerak makin dekat ke Sumy, kota penting lainnya, dan tentu saja mengambil lebih banyak wilayah, mendekat dari arah timur menuju Kharkiv, yang merupakan kota terbesar kedua di Ukraina. Sepertinya sekarang ada perubahan besar di garis depan. Di Zaporizhia, memang pasukan Rusia datang dari arah timur, tapi di sepanjang sungai Dnieper, pasukan Ukraina justru mencatat beberapa keberhasilan. Jadi, are we still seeing things that jadi sekarang di seluruh garis depan? Ya, sekitar seminggu setengah yang lalu, pihak Ukraina bilang, kami mungkin harus mengevakuasi Mirgorod. Kau tahu, Dmitrov, Tsukin berbrisau dari sana. Kamu tahu, faktanya Mirgorod sudah dikepung dan jatuh 6 bulan lalu. Tapi ya, kabar memang lambat sampai ke Kiev. Dan Uni Eropa, mereka semua berpikir kalau Kiev sudah berhasil membalikkan keadaan dan sekarang sedang maju ke arah Moskow atau semacam omong kosong seperti itu. Mereka cuma nggak mau mengakui apa yang sebenarnya mereka kehilangan. Dan mereka menunda memperbarui peta selama mungkin. Tapi kenyataannya kamu benar, Konstantinovka pada dasarnya sudah hilang. Masih ada sedikit pasukan Ukraina di bagian tenggara Konstantinovka yang sedang diselesaikan. Mungkin tinggal sekitar 10% atau bahkan kurang karena ada keterlambatan. Kementerian Pertahanan Rusia juga nggak langsung mempublikasikan laporan mereka. Biasanya mereka menunggu sampai area itu benar-benar dibersihkan sebelum mengumumkan bahwa mereka sudah menguasainya. Artinya, mereka menyapu bersih setiap bangunan, setiap ruangan, setiap ruang bawah tanah untuk memastikan tidak ada satupun tentara Ukraina yang tersisa. Dan biasanya masih ada 1-2 orang yang tertinggal di sana-sini, mencoba kabur diam-diam atau berganti pakaian jadi warga sipil. Tapi kalau tubuhmu penuh tato Nazi, ya itu juga gampang ketahuan. Tapi lucunya, hampir semuanya mengaku cuma juru masak, orang keuangan, atau sopir truk yang katanya belum pernah menembakkan senapan seumur hidup. Luar biasa ya. Hampir setiap tawanan perang Ukraina katanya sopir truk atau juru masak. Jadi ini seperti seluruh pasukan yang isinya sopir truk dan juru masak. Saya nggak tahu siapa yang sebenarnya bertempur. Mungkin yang sudah tewas itu yang benar-benar bertempur. Menyedihkan sebenarnya. Ngaku aja kalau kamu memang tentara. Nah, das ist Konstantinovka. Dan ada satu yang hitsis. And there's another key element here. Dobropolye DNR. The Russian offensive in that direction is also branched. Serangan Rusia ke arah itu juga sudah menyebar ke utara. Jadi kalau kita lihat, di sini ada Konstantinovka, di sini ada Druzhinka, lalu ada Kramatorsk dan Slavyansk. Nah, pasukan itu sekarang bergerak ke arah sini. Mereka datang dari belakang, masih di selatan, tapi arahnya menuju ke belakang Druzhinka.
Jadi pada dasarnya, kota itu bisa dikepung dari 3 sisi, karena garis depan Rusia yang menuju Kramatorsk juga makin mendekat. Garis depan sekarang berjarak sekitar 5-6 km dari tepi Kramatorsk dan Slavyansk. Slavyansk sendiri adalah di mana semua pertempuran besar itu pertama kali dimulai. Jadi situasinya seperti itu. Lalu di bagian atas, Krasny Liman sekarang sudah sekitar 60% dikuasai. Pasukan Rusia memutus jalur suplai Ukraina sekitar sebulan yang lalu. Benar-benar terputus total. Sekarang yang terjadi cuma serangan cepat, dorong, serang lagi, dorong lagi. Mereka nggak berusaha terlalu besar-besaran, cuma menguras kekuatan lawan. Karena mereka tahu pasukan Ukraina nggak dapat suplai lagi. Jadi nggak ada gunanya ambil risiko besar dan kehilangan banyak prajurit sendiri. Itu kondisi di seluruh wilayah itu. Begitu Krasny Liman jatuh, seluruh Slavyansk bakal berada di bawah artileri dan drone, karena letaknya di dataran rendah di bawah Krasny Liman, dan wilayah itu mudah terlihat dari atas. Bahkan di awal tahun 1944, serangan balasan waktu itu juga datang dari arah yang sama. Karena kalau kamu menguasai posisi yang lebih tinggi, lalu bergerak ke selatan ke daerah yang lebih rendah, jauh lebih mudah untuk menggulung musuh dari arah itu. Selain itu, kamu juga punya jangkauan artileri yang lebih jauh karena berada di tempat yang lebih tinggi. Posisi tinggi masih tetap penting. Beberapa pasukan Rusia kemungkinan berada sekitar 6, mungkin 7 km dari tepi kota, bergerak lewat area hutan di timur laut kota. Banyak hal yang kamu tahu. Mereka musim dengan hutan tetap pasti nyungan dari drone. Karena drone bisa menerbang pohon, limamu. Tapi di musim dingin, atau di akhir musim gugur dan awal musim semi, cabang-cabang bisa dapat dari tree tingin. Branches don't hide you from view. So once the Ukrainians know where you're moving. Begitu pasukan Ukraina tahu kemana arah pergerakanmu, mereka memang punya artileri yang terbatas. Tapi mereka tetap bisa memanfaatkannya. Sekarang hutan sedang hijau, jadi makin sulit buat drone, karena daun dan drone itu juga nggak terlalu cocok. Dan sekarang ada perlindungan dari atas juga. Pasukan Ukraina nggak bisa melihat kemana pasukan Rusia bergerak. Jadi jauh lebih mudah untuk memindahkan pasukan dalam jumlah besar, bukan cuma tim-tim kecil, sport, dan bisa mengatur logistik. Kharkiv masih cukup jauh. Saat ini, Kharkiv banyak jadi ajang duel artileri, duel roket, duel drone. Tapi tetap saja Russia map cukup terus bersurge. Pretty far away for Russian forces. They're still about 15-16 kilometers out. Mereka masih sekitar 15-16 km lagi. Mereka bergerak, tapi tidak secepat di wilayah lain. Lalu kalau kita turun lebih jauh ke arah Zaporozhye, jadi Ukraina sudah melancarkan 3 serangan balasan di Zaporozhye sejak bulan Februari. Yang terakhir terjadi di bagian barat wilayah tengah Zaporozhye. Pasukan Ukraina biasanya lebih berhasil dalam serangan balasan untuk merebut wilayah. Tapi mereka tidak bisa mempertahankannya. Alasannya, mereka memang bisa merebut wilayah, karena mereka sama sekali tidak peduli berapa banyak korban yang jatuh. Benar-benar tidak peduli. Mereka rela menanggung korban dalam jumlah besar. Jadi mereka bisa merebut area yang cukup luas, dapat momen foto, tapi setelah itu mereka tidak bisa mempertahankannya. Karena begitu, mereka menanamkan kekuatan di sana. Mereka sudah kehilangan terlalu banyak pasukan dan terlalu banyak peralatan. Mereka nggak bisa menahannya. Lalu pasukan Rusia mulai menata ulang barisan dan mendorong mereka mundur lagi, seperti yang selalu terjadi setiap kali. Jadi mereka terus melancarkan serangan balasan, karena serangan Rusia ke arah Orekhov sekarang datang dari 4 arah berbeda. Ada Mala Tokmakka, sebuah desa di tenggara Orekhov. Orekhov sendiri terletak di jalur N08, kota yang memanjang dan sempit, dikelilingi desa-desa yang dijadikan bagian dari sabuk pertahanan. Pasukan Rusia di Mala Tokmakka sedang bertempur ke arah utara. Pasukan Rusia dari barat berjarak sekitar 6 km. Dan pasukan Rusia dari Huliai Pole, mereka sudah merebut Huliai Pilske. Saya tahu nama-nama ini mirip dan letaknya berdekatan, yang berarti mereka sekarang sekitar 5 km bagian utara timur Laut Orekhov.
portion of Orykhov, and there's another offensive heading even. Dan ada satu lagi serangan yang bergerak lebih jauh ke utara, dalam pengepungan yang cukup dalam. Secara taktis, jalur N08 itu sudah terputus karena serangan drone dan artileri. Kota itu, kota terakhir yang masih punya pertahanan di bagian tengah Zaporozhye, sekarang sudah terkepung. Ini pengepungan taktis. Sangat sulit untuk mengirim atau menarik apapun dari sana. Meskipun belum sepenuhnya terkepung secara fisik, artileri dan drone membuat hampir mustahil untuk melakukan suplai ke kota itu. Jadi itulah zona yang dimaksud. Begitu kota itu jatuh, hanya ada desa-desa kecil sampai ke kota Zaporozhye. Itulah sebabnya pasukan Ukraina sekarang berusaha mati-matian mengerahkan semua yang mereka punya untuk melakukan berbagai serangan balasan di wilayah itu. Semuanya sudah berhasil dihentikan. Masih ada beberapa serangan balasan kecil di tingkat lokal. Tapi sulit juga menilai dari pihak Ukraina. Karena waktu mereka dipukul mundur tahun lalu dari banyak wilayah itu, mereka sempat merekam banyak video dengan bendera di berbagai tempat dan waktu. Jadi ketika ada kesempatan, mereka mulai mengunggah lagi video-video itu belakangan. Dan susah sekali membedakan apakah itu video baru atau rekaman dari setahun lalu. Itu bagian dari perang propaganda mereka. Tapi begitulah situasinya sekarang. Oh ya, setelah serangan kemarin terhadap bus sekolah Belarusia, mungkin kita akan melihat noti perang ini meluas. Tunggu dikatakan dan dilakukan Lukashenko. Ya. Ya, perang ini memang berubah drastis selama 4 tahun terakhir. Kalau kita mundur ke tahun 2022, saat itu sebagian besar masih melibatkan tank, artileri, dan kendaraan lapis baja. Perang kemudian banyak berubah karena munculnya drone. Ya, terutama karena drone, tapi teknologi ini juga terus berkembang. Waktu itu, kita mulai melihat munculnya sistem pengacau sinyal drone. Lalu mereka beralih ke kabel serat optik supaya drone tidak bisa di-jamming. Dan sekarang, tentu saja, kita mendengar kabar bahwa Rusia juga bisa memblokir drone yang dikendalikan lewat Starlink. Apakah hal itu sudah benar-benar terjadi atau masih dalam tahap pengembangan? Karena sejauh ini, laporan yang saya lihat belum tampak benar-benar terverifikasi. Yeah, what the Ukrainians have started doing is putting Starlinks on their drones, and that helps them guide them into deeper into Russia. And again, mostly they're hitting civilian targets. For example, there was a raid by Ukrainian drones yesterday or this evening, or this at night, this morning, early morning, on Zelnograd, which is a island of Moscow to the northwest of Moscow. And again, there was hits on a refinery area, but again, the hits are almost always on fuel storage or product storage. These vessels are allowed to burn out, and then they're replaced. They make the big fire. Like I've said many times, if you hit a refinery, you don't get a fire. You get a very small fire. The computer. Kamu cuma dapat api kecil. Komputer langsung beralih, menutup katup, dan tidak ada lagi yang dipompa lewat pipa. Setelah itu, pipa diganti, mungkin juga beberapa tangki yang rusak, kalau memang ada yang rusak. Lalu kamu serang fasilitas penyimpanan. Mereka terbakar terang, menghasilkan banyak asap. Dan di barat, muncul banyak foto besar. Lihat, kita menang. Padahal mereka tidak menang. Fasilitas itu sebenarnya cukup mudah diganti, karena teknologinya sudah lama. Struktur per einbouw please streng des Marden. Dengan tangki nikneith, education behind bakar police, regalen dit to police derden. With raw oil, depending on what you're doing with it. But they did hit residential buildings. Tapi mereka memang menyerang gedung-gedung tempat tinggal. Dan ini perbedaan besar sekarang. Bahwa pihak Ukraina sudah berubah arah, Ukraina lewat Amerika. Dan saya sepenuhnya menyalahkan Amerika untuk hal ini. Karena pemerintah Amerika Serikat benar-benar terlibat 100% dalam pendanaan militer, citra satelit, dan sebagainya, termasuk Starlink. Ya, benar-benar termasuk Starlink. Jadi orang Amerika terlibat sampai leher dalam pertumpahan darah warga sipil. Saya tahu ini mengejutkan banyak orang. Ya Tuhan, mengejutkan sekali. Saya sedang sarkastik ya.
Buat siapapun yang belum sadar, saya benar-benar sedang sarkastik. Right, didn't figure that out. Being very sarcastic. And the Europeans for that matter. Dan orang Eropa, dalam hal ini, orang Eropa non-Rusia, non-Belarus, sekarang menjadi sasaran utama. Mereka sudah berubah menjadi organisasi teroris sepenuhnya. Perang dari pihak Ukraina. Mereka menyerang karena kalah di medan perang, dan sekarang hampir semua serangan mereka ditujukan ke sasaran sipil. Gedung-gedung tempat tinggal mereka kirimkan drone. Ini bukan soal drone yang tertembak lalu jatuh. Ini juga bukan soal rudal anti-pesawat Rusia yang meleset. Sistem pertahanan udara di Rusia, ada unit Pantsir yang ditempatkan di atas gedung-gedung pemerintahan penting di kota-kota. Tapi semua itu merupakan amunisi kecil, Rogiscan, Nons, dan kebanyakan senapan rantai. Mereka nggak akan menghancurkan gedung kalau meleset. Sistem yang lebih berat, semuanya ditempatkan di luar kota. Kami nggak menggunakan warga kami sebagai tameng manusia demi kepentingan pencitraan, seperti yang dilakukan Ukraina, ketika mereka menaruh sistem anti-pesawat tepat di samping sekolah atau rumah sakit. Mereka tahu kalau tempat itu kena, pasti akan ada kerusakan di mana-mana. Lalu mereka berteriak, "Lihat, ini akibatnya." Atau ketika mereka menembak jatuh rudal atau drone Rusia di udara, puing-puingnya jatuh ke gedung, dan mereka tetap bisa memanfaatkannya untuk pencitraan. Kadang malah rudal mereka sendiri yang jatuh ke situ. Tapi drone Ukraina, bisa dilihat di video, terbang langsung menabrak gedung apartemen, bahkan kadang ke rumah pribadi yang hanya dihuni satu keluarga. Kita juga melihat peningkatan besar serangan dari pihak Ukraina terhadap bus, kereta sipil, dan truk sipil. Dan kalau mereka nggak menemukan target seperti itu, mereka malah menyerang warga sipil langsung. Maksud saya, ada banyak kamera CCTV di mana-mana. Jadi kita bisa lihat sendiri tindakan kriminal dari pihak Barat, dari teroris yang mewakili rezim Barat itu. Dan omong-omong, kalau orang-orang di Barat belum sadar, nanti ketika kalian akhirnya bangun dan memutuskan untuk tidak mau jadi budak atau hamba, semua itu akan dipakai juga melawan kalian. Karena apapun yang digunakan oleh kekaisaran itu di luar wilayahnya, pada akhirnya akan digunakan di dalam melawan rakyatnya sendiri. Begitu mereka menyempurnakannya lewat perang melawan musuh-musuhnya. Sekadar bahan renungan. Kalau kamu nggak suka pemerintahmu, bisa jadi suatu hari ada drone yang datang lewat jendela. Selamat datang di kenyataan. Pemerintahmu akan dengan senang hati melakukan itu padamu, kalau mereka sedang melakukan hal yang sama ke orang lain saat ini. Dan memang begitu. Mereka tahu persis apa yang dilakukan orang-orang Ukraina. Mereka mempersenjatai mereka habis-habisan untuk itu. Dan mereka tampak puas melihat perempuan dan anak-anak dibunuh. Kamu nggak akan pernah dengar kritik apapun dari siapapun di Barat soal ini. Nggak akan. Karena mereka semua bagian dari elit Epstein. Mereka akan mengorbankan anak-anakmu demi Tuhan. Mereka akan kirim drone ke rumahmu kalau mereka nggak suka kamu. Itulah kenyataan pahit yang sebenarnya. Kemarin orang-orang Ukraina membuat perang ini jadi lebih berskala internasional. Mereka menyerang sebuah bus sekolah asal Belarus dengan drone. Bus itu sedang membawa tim anak-anak pemain sepak bola ke sebuah resort di bagian tenggara Rusia. Mereka baru saja keluar dari Belarus, masuk ke wilayah Bryansk, yang letaknya persis di sebelahnya. Drone Ukraina itu menabrak bus tersebut, menewaskan istri pelatih, melukai 2 orang dewasa lainnya, dan 4 anak-anak. Di dalam bus itu ada 44 orang. Minggu lalu mereka menyerang 2 bus. Yang satu, untungnya, tidak ada korban luka. Tapi yang satu lagi, 8 orang tewas terbakar dan 11 lainnya terluka di bus penumpang. Mereka juga menyerang sebuah kereta. Hari ini, muncul video dari Bryansk yang memperlihatkan drone Ukraina terbang di antara lalu lintas di Belgorod, menabrak dan menewaskan seorang sopir truk yang sedang berhenti di lampu merah, dan seterusnya. Inilah terorisme Barat di Rusia yang terjadi setiap hari. Saya merasa pesan yang keluar dari Uni Eropa, terutama dari Jerman, makin condong ke arah semacam hukuman kolektif.
Maksud saya, bukan secara terbuka mengatakan bahwa target sipil itu boleh diserang, tapi di bidang lain. Misalnya dengan berpendapat bahwa tidak ada atlet atau seniman Rusia yang boleh masuk ke Uni Eropa karena perang di Ukraina. Jadi gagasan bahwa tidak boleh ada hukuman kolektif sepertinya sudah ditinggalkan. Dan itu mengubah cara berpikir banyak orang. Tapi saya ingin bertanya soal akhir perang di Iran. Mungkin ini terdengar agak naif, tapi setidaknya ada semacam nota kesepahaman yang tampaknya menunjukkan bahwa Amerika Serikat mulai mengurangi posisi militernya di sana. Menurut Anda, bagaimana pengurangan perang di Iran itu bisa memengaruhi perang di Ukraina? Karena di situ bisa muncul dua pandangan yang berbeda. Halo medjuang in Ind, mengemban back timnya diplomasi di Ukraina. Karena swarsnya ditaruh ke Iran. Pandangan lain bisa jadi bahwa Iran sedang menghabiskan sumber dayanya sendiri. Maksud saya, lagi-lagi asumsi dasarnya begini. Apakah Amerika Serikat berusaha mengakhiri perang di Ukraina atau justru ingin terus mendorongnya? Karena kalau saya lihat Trump di pertemuan G7, mereka masih bicara soal sanksi, masih bicara soal pengiriman senjata tambahan, dan juga membantu produksi senjata di dalam negeri mereka. Jadi sekali lagi, semuanya tergantung pada apa sebenarnya tujuan Amerika Serikat di Ukraina. Kalau Trump memang ingin mengakhiri perang ini, maka berakhirnya perang di Iran bisa jadi pertanda baik. Tapi kalau tidak, hal itu justru memberi Amerika lebih banyak ruang untuk menimbulkan kekacauan di kawasan itu. Namun di saat yang sama, kita juga mendengar kabar bahwa Amerika sedang menarik pasukannya cukup besar dari Eropa. Jadi bagaimana Anda melihat semua ini? Apa Rusia mereka menangis perang atau justru menyerah beber itu from you? Dengar, dorongan Amerika Serikat untuk jadi kekuatan hegemon itu belum berakhir. Itu belum hilang. Lihat saja, Kekaisaran Inggris, sisa-sisanya sekarang dalam kondisi yang menyedihkan. Satu-satunya alasan Inggris masih punya Kepulauan Falkland, ya karena nilai itu ada di kantongnya Amerika dan Israel. Dan dia nggak akan berani mengambilnya. Pada titik ini, kalau Argentina mau bergerak, mereka bisa aja merebutnya. Kapal-kapal Argentina yang bisa mencapai Malvinas atau Falkland, yang jaraknya sangat jauh dari daratan Argentina, bisa saja mengambil alih, karena Inggris nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi mentalitas orang Inggris masih saja, kami ini kekaisaran. Itu belum hilang. Mereka masih berusaha bertingkah seperti kekaisaran. Padahal sekarang mereka seperti anjing kecil yang penuh kutu, tubuhnya luka-luka dan membusuk di depan mata kita. Tapi si Chihuahua itu masih merasa dirinya anjing Great Dane dan berlagak seperti Great Dane. Nah, itulah kekaisaran Inggris yang kita semua tahu sekarang cuma jadi bahan lelukon, kecuali beberapa pulau kecil di sana-sini. Lalu bagaimana dengan Amerika? Amerika masih merupakan kekaisaran. Tapi kekaisaran yang sedang jatuh tajam. Mereka sudah menunjukkan pada seluruh dunia bahwa mereka bahkan tidak mampu menghadapi kekuatan regional. Mereka dipukul mundur dan benar-benar dipermalukan. Mari kita realistis. Angkatan Laut Amerika Serikat terbukti benar-benar tidak cakap dan tidak memadai untuk berperang melawan siapapun, kecuali negara-negara kecil yang bisa mereka bom dari laut. Selama perang ini selama seluruh konflik ini, Angkatan Laut AS tidak melakukan banyak hal, kecuali yang mereka sebut blokade dari blokade, yang sebenarnya cuma melibatkan sekitar 6 kapal perusak dan fregat untuk menegakkannya. Jadi, banyak kapal yang bersep begulaja. Satu-satunya alasan mereka bisa melakukan itu adalah karena ada, tanda kutip, gencatan senjata, dan Iran saat itu tidak sedang berusaha menenggelamkan mereka. Di luar itu, Angkatan Laut Amerika menghabiskan waktu berputar-putar di tengah Samudra Hindia supaya tidak berakhir jadi karang di masa depan. Dan masih ada pertanyaan, apakah mereka sebenarnya sudah mengalami kerusakan juga? Sementara itu di kapal Ford terjadi pemberontakan, bahkan disebut pemberontakan lunak. 80% toilet di sana tidak mungkin mampet hanya karena semua orang makan malam yang buruk. Toilet itu mampet karena mereka sengaja mendorong apapun yang bisa dimasukkan dan menyiramnya, seperti tali dan kaos untuk menyumbat semuanya, karena mereka ingin pulang. Mereka sudah lelah dengan semua ini.
Militer ini sedang berada dalam posisi yang sangat buruk. Tapi kamu tahu, saya sempat ngobrol panjang dengan Larry Johnson. Dia teman saya. Kamu pernah Hebrew Sharings Tzimur. Every week, and Larry was in a conference with a bunch of Dan Larry waktu itu ada di sebuah konferensi bersama sekelompok jenderal. Sebagian sudah pensiun dan sebagian masih aktif. Mereka ingin perang dengan Rusia. Mereka yakin perang darat dengan Rusia bisa dimenangkan. Inilah tingkat keyakinan mereka, dan cukup banyak di antara mereka yang juga yakin mereka menang di Iran. Ini menunjukkan tingkat delusi yang sedang kita hadapi di kalangan elit Amerika, termasuk para jenderal itu. Ngomong-ngomong, yang terbaik itu tidak selalu naik ke atas. Dan bukan cuma Trump yang sekarang mulai memilih jenderal berdasarkan pandangan politik dan agama mereka. Di Amerika, jenderal sudah dipilih berdasarkan pandangan politik setidaknya selama 30 tahun terakhir, mungkin lebih lama. Bukan karena kemampuan mereka, tapi karena pandangan politik mereka. Sampai pangkat 1 bintang, seseorang masih bisa naik karena kemampuan. Tapi setelah itu, semuanya murni politik. Dua Alice. Mereka sesi. 2 stars and up, it's all politicians. So this is the people you're dealing with. You're not dealing with exactly. Jadi inilah orang-orang yang sedang kamu hadapi. Kamu bukan sedang berhadapan dengan orang paling cerdas di dunia. Kamu berhadapan dengan orang-orang yang pandai sekali menjilat tuannya. Lebih dari siapapun. Dan ya, itulah orang-orang yang kamu hadapi. Larry sendiri kaget mendengar orang-orang yang merasa mereka menang dalam perang Iran. 13 pangkalan militer Amerika sudah hancur. Amerika Serikat sekali lagi menyerah dalam nota kesepahaman itu. Apakah hal ini akan benar-benar terjadi ke depan? Ya, kita lihat saja nanti. Tentu saja, mengatakan bahwa konflik ini sudah berakhir, itu masih jauh dari kenyataan. Lalu ada juga pihak Israel. Mereka sama sekali tidak berencana untuk menghentikan pembunuhan dan pembantaian massal. Kenapa mereka harus berhenti? Mereka lagi di atas angin. Sampai Israel menanggung cukup banyak korban. Sampai mereka nggak sanggup lagi menelannya. Sampai setiap keluarga mengeluh dan berteriak, mereka nggak akan berhenti sebagai sebuah masyarakat. Masalahnya, sepsikopat, seoportunis, dan sehaus darah apapun Netanyahu itu, oposisi yang kemungkinan besar akan segera berkuasa, justru lebih parah lagi. Jadi yang kita hadapi ini seperti memilih, mau yang berseragam coklat atau yang berseragam hitam berkuasa di Berlin. Itulah situasinya. Apakah yang berkuasa adalah pasukan Stormtrooper atau justru SS? Itulah kira-kira yang pemilih rekor di Israel kalau mengdadakin. Dan Israel masih bisa melanjutkan perang ini karena mereka terus menyerang Lebanon. Trump sejauh ini berhasil menahan Iran agar tidak melancarkan serangan besar ke Israel. Tapi itu cuma soal waktu. Karena nanti Iran harus memilih. Apakah mereka mau kehilangan muka dan jadi kekuatan seperti Turki, yang banyak bicara tapi tidak bertindak ketika Israel bertindak, atau mereka mau membuktikan kata-katanya dengan tindakan nyata. Dan saya pikir first Iran akan membuktikan kata-katanya dengan tindakan, tidak seperti Turki. Turki bahkan tidak keberatan ketika Ukraina menenggelamkan salah satu kapal militernya. Padahal Ukraina juga menapar rangkal Sukkar masuk selat Bosphorus di perairan Turki. Bahkan kapal tanker Turki pun kena. Dan Erdogan sekarang menaruh semacam penopang di setiap kursi yang bisa dia temukan. Karena, ya, dia nggak bisa duduk selebar itu. Jadi intinya, dia menunjukkan dirinya cuma seperti anjing kecil yang suka menggonggong, tapi nggak akan berbuat apa-apa. Begitu ada tekanan. Nah, jadi itulah beberapa pemimpin yang sedang kita hadapi. Tapi saya nggak pikir Iran akan mengambil jalan itu. Mereka nggak punya alasan untuk melakukannya. Jadi ya, sekarang ini telah sumber daya Amerika Serikat sedang sangat kekurangan. Coba lihat tanpa magnet dari Tiongkok, ya memang masih ada beberapa yang lolos, akan tetap ada sejumlah barang selundupan. Dan dari apa yang saya dengar dari sumber-sumber saya, percayalah, Anda nggak mau tahu berapa banyak monitor komputer dan televisi yang sekarang sedang dibongkar oleh orang-orang Amerika, cuma untuk ngambil magnetnya.
Ya, van der Leyen dan orang-orang Rusia itu mencopot chip dari mesin cuci. Tapi sekarang orang Amerika malah ngambil magnet dari televisi digital. Nah, disitulah kita sekarang, hadirin sekalian. Gila kan? Begitulah keadaannya. Jadi ya, persediaan mereka benar-benar menipis. Coba lihat, kapasitas produksi maksimal mereka mungkin cuma 60-70 rudal Patriot per bulan. Kalau ada serangan malam dengan 500 drone dan rudal bisa apa? 30 target? Mungkin 40 target? Akan jadi perkembangan yang menarik kalau ternyata Amerika Serikat pada akhirnya malah membongkar mesin cuci untuk diambil peralatannya. Nah, televisi juga menarik. Itu kan magnet. Tapi saya mau tanya satu hal terakhir. Soal bagaimana Anda melihat atau menjelaskan bukan hanya serangan besar yang sekarang dilakukan pihak Rusia, tapi juga sikap mereka yang makin keras. Sekarang kita lihat Kiev diserang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan secara keseluruhan, di kalangan pimpinan Rusia juga tampak ada perubahan suasana. Maksud saya, Putin di tahun 2025 masih banyak bicara soal diplomasi, soal mencari titik temu dengan Trump. Tapi Putin di tahun 2026, dia sudah jarang bicara tentang diplomasi. Sekarang kita malah melihat serangan-serangan baru, termasuk lagi-lagi ke Kiev, yang dulu relatif tidak banyak diserang. Menurut Anda, kalau melihat garis depan dan juga sasaran rudal serta drone, apa Anda melihat perubahan dalam sikap Rusia di sini? Do you see a change in the Russian posture here? Yes, it's not nearly the change Ya, perubahannya jelas belum seperti yang diinginkan oleh faksi yang lebih keras. Lihat, saya sendiri memang cenderung lebih keras. Itu sudah jelas. Dan saya akan bilang begini, dengan arah yang sekarang, dan ini sudah saya katakan 2 tahun lalu, kalau kita tidak merespons dengan cukup tegas, kita akan dipaksa memberi contoh. Atau kita akan berakhir dalam perang nuklir. Yang saya maksud dengan memberi contoh adalah, cepat atau lambat kita akan sampai pada titik di mana kita menjatuhkan selebaran di atas sebuah kota, memberitahu semua orang bahwa mereka punya waktu 24 jam untuk pergi, lalu kita menjatuhkan rudal nuklir ke kota itu. Saudara-saudara di Barat, inilah perang nuklir. Besok giliran kota kalian. Jadi mundurlah sekarang. Back the fuck off. That may be the only thing left. Mungkin itu satu-satunya hal yang tersisa selain serangan langsung ke Uni Eropa yang bisa membuat orang-orang bodoh ini sadar. Dan saya nggak tahu apakah itu pun masih cukup sekarang. Mereka sudah terlalu jauh masuk ke lubang kegilaan sampai... Ya, lihat saja Jenderal Neumann sudah siap menyerang ke Kaliningrad, ke Saint Petersburg, ke Semenanjung Kola, ke Crimea, bahkan mungkin sampai ke Ural. Dan ya ampun, katanya kita akan terbang ke Kamchatka, karena kita ini Luftwaffe dengan 500 pesawat dari segala jenis dan ukuran. Padahal, entah berapa banyak dari pesawat itu yang benar-benar bisa terbang. Dan apa kamu dengar ada reaksi dari sana? Mereka bilang, oh, itu cuma omongan seorang jenderal, bukan kebijakan resmi kami. Enggak, itu justru kebijakan resmi Jerman. Lalu muncul kabar, oh, Belanda sedang membangun kamp konsentrasi untuk tawanan perang Rusia. Katanya mereka sudah membangun cukup banyak, dan hal-hal seperti itu. Dan ya, omong-omong, semua orang di Rusia mendengar hal ini. Irama menuju perang sekarang juga terdengar di Rusia. Rusia sedang bersiap untuk perang konvensional dan nuklir penuh dengan Eropa, yang akan menjadi akhir bagi Eropa. Sebagian besar Uni Eropa tidak akan bertempur, begitu juga NATO, kita tahu itu. Yunani, Bulgaria, melakukan revolusi sebelum berperang. Bangsa Slavia tidak akan bertempur. Rumania, ada orang-orang di Polandia yang mulai sadar, tapi mungkin belum cukup cepat. Tapi Jerman, Prancis, Inggris, negara Nordik, semuanya tampak berkat menuju kehancuran mereka sendiri. Mereka akan berakhir hancur, tapi mereka benar-benar ngotot ke arah itu. Pemerintah mereka sudah jauh melewati batas kewarasan, dan sebagian besar rakyatnya mendukung mereka. Nggak ada demonstrasi, nggak ada apa-apa. Padahal, ya, di seluruh Eropa banyak sekali tindakan bergaya negara polisi. Maksud saya di Inggris ada demonstrasi yang mulai muncul. Di Irlandia juga ada. Tapi di Prancis sudah nggak ada lagi. Dan orang Jerman, ya,
remote nageminaladi. Mereka syari titik nishor mendetek kecil of bikumuka beton periode. Mereka hoerge nama Mers. Jadi, orang Jerman Barat sebagian besar akan mengikuti dia menuju kehancuran mereka sendiri, karena memang begitu cara berpikir mereka. Orang Jerman Timur sudah melalui proses denazifikasi. Tapi orang Jerman Barat tidak pernah benar-benar didenazifikasi. Mereka hanya menghapus simbol-simbol Nazi. Tapi orang-orang Nazinya tetap ada. Dan orang Jerman Barat dulu Nazi, dan sebagian besar sampai sekarang masih berpikiran seperti Nazi. Entah mereka masih memakai lambang swastika atau tidak. Tapi tahu nggak, majalah Der Spiegel pernah menulis artikel tentang ini. Amerika membuka arsip yang mereka ambil dari Gestapo di akhir perang. Arsip itu sekarang dibuka, dan Spiegel menautkan cerita serta link untuk melihat apa yang dilakukan keluarga Anda pada masa pemerintahan Hitler. Mungkin kalian Nazi. Sekarang jadi Nazi itu keren lagi. Kita semua Nazi. Ya, keren banget kan? Coba pikir, berapa lama lagi sebelum lambang swastika resmi dipasang lagi di Berlin? Ayo tebak-tebakan, mulai bertaruh. Tapi itulah kenyataannya. Mereka sudah menormalkan itu lagi. Jangan merasa bersalah, jangan merasa buruk. Dan sebenarnya, mereka juga dulu nggak pernah merasa begitu. Maksud saya, kalau kita lihat Jerman Barat, berapa banyak sih? Ya, lapisan pertama partai Nazi memang disingkirkan. Banyak dari mereka akhirnya digantung. Kalau enggak, mereka bunuh diri duluan, entah dengan peluru atau sianida. Tapi orang-orang di lapisan kedua dan ketiga, mereka langsung balik berkuasa, bahkan dapat promosi. Itulah kenyataan di Jerman Barat. Atau mereka pindah ke Amerika dan malah jadi warga yang sangat dihormati di sana. Jadi itulah kenyataannya bagi para Nazi tingkat 2 dan 3. Ilmuwan Nazi, pejabat Nazi, SS, Gestapo, ya sebagian besar dari mereka nggak pernah benar-benar dihukum. Malah ada yang dapat promosi bagus setelah perang berakhir. Dan yang jelas, para industrialis itu, 7 tahun kemudian mereka muncul lagi dan mulai membentuk apa yang disebut tatanan Eropa baru versi 2.0, atau yang sekarang kita kenal sebagai Uni Eropa. Dulu disebut juga Asosiasi Produsen Baja dan Batu Bara. Kalau nggak salah itu namanya Fondasi dari Uni Eropa. Itulah dasar berdirinya Uni Eropa. Jadi begitulah kenyataannya. Jadi ya sekali lagi, Putin memang jadi jauh lebih keras sekarang, tapi dia masih belum sampai di titik sejauh tekanan yang dia hadapi. Dan teror yang terus dilakukan oleh Barat lewat proksi mereka di Ukraina justru makin mendorong kelompok garis keras untuk menyerang Uni Eropa dan menyerang dengan keras. Jadi maksud saya, saya nggak tahu apakah kereta ini masih bisa dihentikan atau dibalik arahnya sekarang. Membalik arah kereta itu sangat sulit, tapi menghentikannya masih mungkin. Tapi saya rasa kereta ini sudah nggak akan berhenti lagi. Kalau soal Amerika, ya mereka jelas mendanai Ukraina. Mereka kirim senjata, mereka juga kasih dukungan intelijen. Kongres baru saja mengirim $9 miliar lagi. Jadi sebenarnya nggak ada yang bemediag baik di daging long di Eropa, bukan lagi oleh Amerika. Orang-orang Amerika katanya sedang mencari untung dari situ. Saya nggak tahu persis seberapa besar uang yang mereka dapat, tapi ya, itu yang mereka bilang sendiri. Tapi memang mereka benar-benar terlibat penuh. Kalau kita lihat secara realistis, mereka sepenuhnya betul-betul terlibat. Nggak ada yang berubah. Mereka sempat dipukul mundur oleh Iran, yang membuat mereka harus mundur beberapa langkah. Karena Iran itu bukan sekadar soal menguasai satu negara. Iran adalah gerbang menuju Asia Tengah dan Kaukasus. Kalau itu dikuasai, akan jauh lebih mudah untuk menembus dan menyerang Rusia dari selatan, lalu menekan Tiongkok dari barat. Tapi Iran bertahan dan berhasil memukul balik Amerika. Jadi sekarang mereka terpaksa mundur, tapi mereka belum menghentikan proyek Ukraina. Nggak ada yang membatalkan proyek Ukraina. Proyek itu masih jalan seperti rencana. Tapi tujuan utama Amerika bukan untuk berperang. Kamu benar. Mereka memang menarik pasukan. Mereka punya banyak peralatan.
Tunggu aja, begitu perang ini meledak, Amerika bakal bilang, kami netral, tapi kami bisa jual senjata ke kalian. Dan itulah intinya, pembantaian dan kehancuran Uni Eropa. Kalau mereka mau mati demi kepentingan Amerika sebagai proksi, ya kenapa tidak? Mereka dianggap versi Ukraina yang sedikit lebih berkelas. Dan Amerika dapat untung dari situ. Lalu nanti, ketika rakyat Eropa berusaha bangkit dari puing-puing yang tersisa di Eropa Tengah dan Barat, Amerika bakal datang dan bilang, kami punya rencana Marshall baru buat kalian. Dan mereka akan bilang, sekarang kalian berutang pada kami selama 200 tahun ke depan. You'll be in debt for us for the next 200 years. We'll take your we'll take all your brains. Kami akan ambil semua otak kalian, kami akan ambil perusahaan kalian, dan kami akan bangun kembali masyarakat agraris kalian, Eropa. Itulah tujuan Eropa. Eropa akan mati. Sudah dijadwalkan untuk mati. Ia rela mati. Ia bahkan tak sabar untuk mati. Saya rasa sebagai sebuah masyarakat, ada masyarakat yang memilih untuk bunuh diri. Katanya masyarakat itu seperti organisme, dan ada organisme yang memutuskan mereka tidak ingin hidup lagi. Sepertinya Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, setidaknya sebagian dari mereka, sudah memutuskan mereka tidak ingin hidup lagi. Mereka ingin pergi dengan cara yang megah. Dan apapun yang tersisa nanti, ya itulah yang tersisa. Dan orang Amerika sangat senang membantu Uni Eropa mati dengan cara yang megah. The European Union die gloriously. Yeah, I wonder if they Ya, saya nggak yakin. Saya jadi bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar memikirkan pesan yang mereka kirimkan? Karena maksud saya, sekarang orang Jerman bicara begitu terbuka tentang target apa yang ingin mereka serang di Rusia. Dan sekali lagi, mereka bahkan sudah menetapkan tanggal kapan mereka memperkirakan perang dengan Rusia akan terjadi. Mereka bicara soal memproduksi massal rudal jarak jauh untuk melemahkan target-target Rusia sebelum perang semacam itu dimulai. Katanya, semua itu adalah serangan dari Ukraina. Dan di saat yang sama, seperti yang kamu bilang, dengan berita tentang Belanda yang sekarang membangun kamp untuk menampung tawanan perang Rusia, muncul pertanyaan, mereka pikir perang seperti apa yang akan terjadi? Saya rasa seringkali asumsi mereka adalah, ya kita kirim saja beberapa pasukan ke Ukraina, bertempur di garis depan di sana, dan mencoba sedikit mengubah arah keadaan. Saya baru-baru ini berdiskusi dengan Profesor John Mearsheimer dan juga Sergei Karaganov, yang belakangan ini punya peran penting dalam meyakinkan Putin untuk mengubah doktrin nuklirnya. Yang menarik, keduanya tampak sepakat bahwa sekarang hampir mustahil bagi Rusia untuk tidak melakukan serangan balasan. Dan kalau itu terjadi, ya, kemungkinan besar Jerman akan membalas dengan senjata konvensional. Nah, di titik itu, ancaman dari pihak Jerman akan muncul, dan situasinya bisa lepas kendali. Tangga eskalasi gak akan bisa dikendalikan lagi, dan semuanya bisa dengan cepat meningkat jadi serangan nuklir. Sekali lagi, Mearsheimer dan Karaganov juga sepakat bahwa sangat kecil kemungkinan Amerika mau, katakanlah, mengorbankan Washington atau New York demi Tallinn atau Berlin. Jadi ini jalan yang sangat berbahaya yang sedang kita tempuh. Dan saya benar-benar nggak paham apa sebenarnya perhitungannya di sini. Tapi yang lebih penting, perang seperti apa ini? Maksud saya Paris, Berlin, dan London itu sebenarnya mengharapkan apa? Karena ya, kalau Belanda sedang membangun kamp untuk menampung tawanan perang Rusia, apakah mereka benar-benar berharap bisa masuk ke Rusia, menangkap orang Rusia, lalu membawa mereka kembali? Maksud saya, ini nggak akan seperti 5 tahun terakhir. Ini bisa dengan cepat mengarah ke senjata nuklir. Gila aja, rasanya mereka sedang merencanakan perang yang sangat berbeda dari perang yang sebenarnya akan mereka hadapi. Ini hampir seperti klise bahwa para jenderal selalu merencanakan perang sebelumnya. Tapi sepertinya memang begitu keadaannya. Ya, mungkin ini nggak akan sampai ke perang nuklir, jujur aja. Mungkin nggak akan sampai ke sana. Tapi bahkan perang konvensional pun, tahu kan kalau kamu bicara dengan sebagian orang Finlandia ini, banyak dari mereka yang benar-benar sudah dicuci otak. Sudahlah, sekarang mereka sudah kembali atau dengan cepat akan kembali. Jadi ketiaknya Eropa, seperti dulu Finlandia sebelum mereka jadi bagian dari Kekaisaran Rusia.
Dan Rusia yang membangun Helsinki buat mereka dari desa nelayan bau yang nggak berarti jadi kota seperti sekarang. Saya tahu mereka benci diingatkan soal itu. Selama ratusan tahun mereka jadi bulan-bulanan Swedia. Dan di bawah Rusia, mereka justru dapat pemerintahan sendiri sebagai bagian otonom dari Kekaisaran Rusia. Itu pertama kalinya orang Finlandia benar-benar memerintah diri mereka sendiri. Mungkin sejak entah kapan di abad pertengahan. Probably since somewhere in the Middle Ages. But you talk to these guys. I mean, you want to. Tapi coba deh, kalau kamu ngobrol sama orang-orang ini. Maksud saya, mereka itu benar-benar seperti orang yang sudah dicuci otak, ya kan? Mereka semua yakin bakal jadi penembak G2 Super. Dan katanya orang Rusia, si merah yang bodoh itu, bakal masuk ke halaman rumah kita, lalu kita tinggal hantam mereka ke kiri dan ke kanan. Katanya kita bakal jadi pahlawan sungguhan. Lalala, persis kayak di video game. Tidak, tuan-tuan. Perang itu nanti bukan begitu. Yang akan terjadi adalah kita menutup perbatasan, kita bom semua pangkalan itu, lalu kita hancurkan infrastruktur penting kalian. Seperti pembangkit listrik, jaringan pemanas, pelabuhan. Lalu musim dingin datang dan ketika musim semi tiba, jumlah orang Finlandia di bumi ini akan jauh lebih sedikit. Mungkin setengahnya akan membeku dan mati kelaparan. Dan begitulah perang ini akan dijalankan. Kami tidak akan datang berbaris masuk ke negara kalian. Kami akan memusnahkan kalian dengan menghancurkan infrastruktur kalian. Coba saja hidup katanya secara beradab di gedung apartemen 20 lantai tanpa listrik, tanpa pemanas sentral dan suhu di luar minus 30 derajat. Dan tidak ada makanan yang masuk. Finlandia tidak menanam makanan. Lihat saja di mana letaknya. Remember Trino. Ini Witwer Burger. This make Helsinki istipet burger to step sudut jalan. Tapi mereka tidak jalan aksi. Kami kan spap pro. Nomor really telomwi seperti walid. Selain ikan, buah beri, dan sedikit pertanian, yang sebagian besar, mungkin malah banyak, dilakukan di rumah kaca yang butuh gas dan listrik, mereka sebenarnya tidak punya banyak sumber makanan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya sekarang. Finlandia sejak dulu memang negara dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit, dan alasannya jelas. Menangkap ikan, memetik buah beri, atau berkebun kecil-kecilan tidak akan cukup untuk memberi makan populasi besar. Sekarang mereka punya jumlah penduduk yang besar untuk kondisi alam seperti itu. Mereka tidak bisa memberi makan penduduk sebanyak itu. Kalau pelabuhan hancur, listrik padam, dan pemanas tidak berfungsi, jumlah penduduk Finlandia akan turun drastis, sangat cepat, kembali ke tingkat alami seperti masa hidup yang masih sangat sederhana. Dan begitu kamu jelaskan ke mereka, semangat mereka langsung hilang. Kecuali kalau mereka benar-benar sudah dicuci otak habis-habisan. Karena begitu mereka mulai berpikir tentang kenyataan, tidak, tentara merah itu nggak akan datang berbaris ke halaman rumahmu supaya kamu bisa main perang-perangan kayak di film. Bukan Full Metal Jacket, maksudnya Call of Duty. Perang itu nggak akan seperti itu. Semuanya akan terjadi dari jarak jauh. Kita cuma akan menghancurkan semuanya sampai hampir nggak ada orang yang tersisa setelah musim dingin. Dan kalau kita mau ambil sesuatu, ya kita ambil saja. Mungkin tidak juga. Mungkin Helsinki, cuma supaya pelabuhan ke St. Petersburg tetap terbuka. Tapi mereka nggak paham soal perang. Mereka hidup di dunia video game dan film-film Perang Dunia Kedua. Tapi bahkan Jerman pun, coba lihat fasilitas penyimpanan gas bawah tanah mereka. Underground gas storage facilities? Yeah, we got weapons that can take that out. Imagine the big boom that happens. No gas in Germany this winter? Yeah, that's an exact probability. You know, when General Newman proudly stands up, there's a taller guy. He stands up pretty high and declares where they're going to strike with whatever limited aviation they actually have. He kind of forgets that there's going to be counter strikes. And Russia has about 6-7 times more combat aircraft than Germany does. And Russia outguns Germany in everything. Germany is a second-rate power at best. A deindustrialized second-rate power. Germany is meat
America will provide the tanks for that meat to burn in and barbecue. That's what they want. That's what that's what the West Germans want. The East Germans. Maksud saya itu yang diinginkan oleh Jerman Barat. Tapi orang-orang Jerman ini jelas sama sekali nggak mau itu. Jadi menurut saya, ini akan jadi semacam upacara kematian bagi Jerman. Penyatuan Jerman adalah kesalahan geopolitik paling besar dalam 200 tahun terakhir. Benar-benar, ya, bahkan mungkin 250 tahun. Jerman sebagai satu negara baru bersatu kurang dari 100 tahun. Kita sempat punya jeda besar di tengah, dan sekarang mereka sedang melangkah menuju Perang Dunia Ketiga. Ada pepatah Rusia yang bilang begini, orang Jerman berutang pada kami, bukan karena apa yang mereka lakukan di negara kami, tapi karena apa yang tidak kami lakukan di negara mereka. Kalau pada tahun 1945, tentara merah menembak dan meracuni setiap orang Jerman sampai anak terakhir, dunia akan bertepuk tangan. Mereka akan senang sekali dengan itu. Tidak akan ada protes dimanapun di sebagian besar Eropa. Mereka akan sangat senang dengan hal itu. Dan orang-orang Amerika waktu itu sedang membahas rencana untuk mensterilkan para pria Jerman, menjadikan mereka masyarakat agraris, dan mensterilkan semua pria Jerman. Ada rencana nyata yang disusun untuk itu. Hanya saja Perang Dingin kemudian pecah, dan mereka memutuskan bahwa mereka butuh orang Jerman tetap siap bertempur. Tapi secara harfiah, coba lihat arsipnya. Kalau kita seperti Barat, mungkin sekarang tidak akan ada orang Jerman. Mungkin juga tidak ada orang Polandia. Orang Prancis jumlahnya akan jauh lebih sedikit. Bangsa Slavia mungkin juga sudah lenyap. Kita akan memusnahkan sebagian besar wilayah Eropa sebagai balasan atas semua yang telah dilakukan Eropa terhadap kita selama 1000 tahun terakhir. Kita bukan orang Eropa. Itulah sebabnya sebagian besar Eropa masih bertahan. Itu juga sebabnya orang Jerman masih ada sampai sekarang. Mereka seharusnya bersyukur karena kita bukan orang Eropa. Cara berpikir kita berbeda dengan mereka. Kita adalah bangsa Slavia Timur. Kita menguasai setengah dari Eropa. Tapi kita bukan orang Eropa. Karena kalau kita memang orang Eropa, mungkin Eropa sudah tidak ada lagi sekarang, setelah semua yang mereka lakukan. Jadi kalau orang Jerman berpikir akan ada Jerman setelah perang ini, mereka salah besar. Tidak akan ada lagi Jerman. Ini adalah kesalahan geopolitik terbesar yang pernah ada. Dan omong-omong hal ini juga membuat Prancis dan Inggris punya alasan untuk berhenti saling berperang. Ada ketakutan terhadap Jerman, dan itu juga bukan hal baik bagi negara-negara lain di Eropa Timur. Tapi dua perang dunia sudah terjadi, dan sekarang kita sedang menuju Perang Dunia Ketiga. Kita nggak bisa punya negara yang seperti itu. Orang sering lupa tentang rencana Morgenthau. Padahal itu memang rencana yang sebenarnya. Saya lupa berapa banyak orang Jerman yang diperkirakan akan mati karena rencana itu. Tapi ya, jumlahnya benar-benar mengerikan. Jangan lupa tentang kamp tawanan perang Amerika untuk orang Jerman. Sebenarnya itu kamp tawanan di pihak Barat secara umum, tapi sebagian besar kamp tawanan Amerika muncul setelah tahun 1945. Karena Eisenhower memberi perintah kepada para jenderalnya, jangan ambil tawanan. Waktu pasukan sekutu menyeberangi Sungai Rhine, semua orang Jerman harus dimusnahkan. Semua laki-laki Jerman. Tidak ada tawanan, bunuh semuanya. Tapi para jenderalnya mengabaikan perintah itu. Eisenhower sendiri keturunan Jerman, tapi para jenderalnya tetap mengabaikannya. Mereka tetap menangkap tawanan. Masalahnya, tidak ada fasilitas yang disiapkan untuk para tawanan itu. Sebelumnya, Amerika sempat mengirim tawanan Jerman ke Amerika Serikat. Ada banyak kamp tawanan di sana. Tapi ketika tahun 1944 berganti menjadi 1945, T-30 tawanan, ya skate. There was no POW camps set up, so they set up POW camps in fields. Jadi mereka mendirikan kamp tawanan perang di ladang, di tempat terbuka. Banyak orang di kamp Amerika ditahan di sana sampai tahun 1946, bahkan masuk ke 47. Dan kalau dipikir, kebanyakan dari mereka itu masih anak-anak, umur 16, 17, bahkan 15 tahun.
Ini sisa-sisa terakhir masyarakat Jerman yang dipaksa ikut perang atau orang-orang tua. Dan kebanyakan dari mereka nggak pernah bicara soal itu. Ada beberapa buku yang kemudian terbit dari pihak Amerika juga. Beberapa jenderal bertahun-tahun kemudian mulai menelusuri dan para sejarawan memeriksa catatan-catatan lama. Mereka akhirnya sadar ada genosida yang dilakukan militer Amerika terhadap orang Jerman. Lebih dari 1 juta tawanan perang tewas. Orang-orang yang hilang dari catatan. Dan kalau kamu dengar atau baca pengakuan beberapa orang ini di usia tua mereka, saya punya satu dari majalah militer Amerika, Command Magazine. Itu majalah sejarah militer. Di situ ada wawancara dari akhir tahun 90-an dengan seorang tawanan perang Jerman. Dia bilang, waktu itu saya 16 tahun. Sekarang saya sudah tua, sekarat saya nggak peduli lagi. Saya mau bilang yang sebenarnya. Karena katanya, seumur hidup dia diberitahu kalau kamu buka mulut soal ini, kamu pasti dicap komunis atau Nazi. Tapi begini, dia ditawan waktu umur 16 tahun, 2 tahun dia duduk di kamp tawanan. Hampir sepanjang tahun itu, mereka menyerah begitu saja begitu melihat tentara Amerika. Bayangkan, melihat orang mati, hampir nggak dikasih makan, mereka mulai di lapangan terbuka, menggali lubang di tanah yang setengah beku dengan tangan sendiri supaya bisa bertahan dari dingin. Ya, jadi begini. Sebagian besar temannya meninggal karena disentri, karena penyakit, dan juga karena kelaparan. Itulah kenyataan yang dihadapi orang Amerika waktu itu. Sementara Prancis keadaannya lebih baik karena mereka menang. Legiun asing Prancis ada di sana, siap menerima siapapun yang mau bergabung. Selain itu, mereka juga membawa anak-anak muda yang masih kuat untuk bekerja di ladang karena kekurangan tenaga kerja. Di sana mereka bisa makan, dan banyak di antara mereka akhirnya menikah dengan gadis setempat dan menetap di ladang itu. Oh, dan Belanda. Lihat saja apa yang dilakukan Belanda di Belgia. Mereka menangkap anak-anak berusia 14-15 tahun sebagai tawanan perang. Sebelum dibebaskan, anak-anak itu disuruh membersihkan ranjau dang hanya dengan tongkat. Jadi anak-anak berusia 15 tahun itu yang disuruh menjinakkan ranjau. Banyak dari mereka yang tewas. Itulah Eropa. Begitulah cara Eropa bermain, sementara mereka mengajarkan kita tentang moralitas dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Kalau kita seperti kebanyakan negara di Eropa, Jerman mungkin sudah tidak ada. Banyak bagian Eropa juga mungkin sudah hilang. Militer Rusia tidak melakukan itu. Faktanya, orang-orang Jerman yang ditawan, ya, kebanyakan dari SS, mereka dieksekusi. Mereka diadili dan dieksekusi. Itulah yang disebut denazifikasi. Sebagian besar orang Jerman lainnya, seperti ayah saya misalnya, dia sudah bekerja di pabrik sejak umur 14 tahun. Jadi di Kharkov ada banyak sekali orang Jerman yang bekerja di sana. Dan ketika orang-orang Jerman diizinkan pulang, kebanyakan dari mereka tidak kembali karena mereka sudah tidak tinggal di kamp tawanan perang lagi. Mereka punya apartemen, dan kebanyakan dari mereka sekarang sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Mereka menikah dengan perempuan Rusia, dan akhirnya tetap tinggal di sana karena memang tidak punya apa-apa lagi untuk kembali. Bahkan kalaupun kamu masih punya keluarga di Jerman, apakah mereka masih hidup? Apakah mereka masih ingat kamu? Sementara di sini, kamu sudah punya istri dan anak. Jarang ada orang yang mau meninggalkan semua itu dan pergi. Jadi kebanyakan dari mereka tetap tinggal. Jadi, waktu orang bilang, oh mereka semua mati. Tidak, mereka tidak mati. Sebagian besar dari mereka jadi warga negara Soviet. Mereka punya istri dan anak. Setelah perang, perempuan juga banyak kalau dipikir-pikir. Jadi ya, itulah kenyataannya, itulah perbedaannya. Itulah perbedaan antara kita dan Uni Eropa dan orang-orang yang tinggal di sana. We went already a bit over time here, so thank you. Baik, kita sudah agak lewat dari waktu yang dijadwalkan. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan ya, setiap kali saya melihat hal-hal seperti ini, berita tentang Belanda yang membangun kamp itu,
atau Jerman yang membuat ancaman, atau negara-negara Baltik yang tampaknya, atau sebenarnya jelas sekali membuka wilayah mereka untuk serangan, semua itu juga beredar di media Rusia. Dan dari situ terasa sekali ketegangan dan kemarahan yang makin meningkat. Maksud saya begini, dan di saat yang sama, kita lihat semua berita tentang serangan ini ke Rusia, lalu serangan itu ke, kamu tahu, seolah-olah kita sedang mempermalukan Putin. Maksud saya ini, kamu tahu, kemarahan itu sudah mendidih, dan saya tidak mengerti apakah tujuannya berharap Rusia akan menyerah begitu saja, atau mereka gagal melihat bahwa apapun upaya Putin untuk menahan kemarahan ini, itu sudah tidak berhasil lagi. Jadi, tidak Instead brutor. Report Thesko. Isium namis disrankt, lenimbitis sugrams dendra. Shibien. Hermasa Glenn. Always a pleasure. Thank you, Glenn. Hopefully not the worst. Mer ben zagen terburuk. Oké, minder voorbeeld Stef. Het meeste kesempatan om volgende Kathleen. Maar wel heks die er meest is The people need to wake the hell up.